1, 2, 3. Dari permesinannya juga, kok nangis? Terharu aja mas. Kenapa? Karena ya sudah puluhan tahun nggak bisa memperbaiki motor ini. Ya tahu kendala karena jadi ya motornya rusak cuma di las, di apa-apa di las gitu aja mas. Ini jadi baru, alhamdulillah sekali. Aman aja. Motor kebakar lagi. Nggak habis-habis motor kebakar yang ngetek gua. Kali ini target kita adalah Shogun yang hangus terbakar total. Gua buka suara untuk mencari motor beliau ini, yaitu Shogun. Gua kira awalnya itu ada di Jabodetabek, kalau nggak di Pulau Jawa. Ternyata motornya ada di Pulau Sumatera, di bagian selatannya, lebih tepatnya di daerah Belitang. Akhirnya gue mutusin sama tim, nggak pakai banyak cerita, langsung kita nyebrang ke Pulau Sumatera. Halo bang, maaf tang kiri. Haha. Betit dan berak, nggak enak mukanya. Keluar mata loh. Keluar air mata. Kalau dilihat-lihat kondisi motornya, jujur ini hampir 99% PMTT semua diganti ya. 99%, betul. Karena semuanya ini kayak apa, stangnya ini bukan oriannya, bannya ban pacul. Habis itu kita silaturahmi juga sama Bang Edi, Masya Allah baik banget orangnya. Edi, di mana rumahnya? Oh di situ. Nih. Aman, santai. Assalamualaikum. Saya penasaran lihat motor. Waduh. Oh ini motornya. Astagfirullah. What? Lepas ya. Nah ini mah semua kebakar kalau ini. Bukan yang depan lagi yang kebakar ini. Aman aja. Kalau masa perbaiki emang saya suka memperbaiki apa yang nggak benar. Setelah perjalanan yang panjang dari Jakarta ke Sumatera Selatan, akhirnya kita dapat motornya. Udah silaturahmi juga sama Mas Edi. Ini aku curiga nih, ini bukan motor buat nyari kerja nih. Ini motor angkut kelapa sawit nih kalau kayak gini. Ini gimana ceritanya? Nah kan? Nah. Ya udah langsung kita naikin ke atas mobil. Let's go. Oke guys, motor sudah kita angkut. Langsung kita OTW ke Jakarta untuk renovasiin motornya. Let's go. Terus ginilah kondisi motor yang habis kebakar. Kalipernya begini kondisinya. Nah, dan ini dia bagian yang kebakar tuh, bagian ini nih. Bagian ini yang kebakar total. Ya udah pasti perkabelannya udah harus ganti semua lah. Karena nggak ada yang bisa kepake lagi ya Bang Betet ya? Nggak ada. Yang bisa kepake dari motor ini kalau menurut gua sama Bang Betet paling cuma sasis sama mesinnya doang ya? Doang. Sisanya bongkar total. Paling kocak ini sok belakangnya. Jadi memang kayak bautnya nggak ada, patah ya? Bosnya itu habis. Bosnya habis ya? Soknya diakalin, ditingin lagi pakai bos-bosan. Ini mah nggak aman juga, bisa patah ini anjir. Standar 2-nya racing ya kan. Dia pakai karet nih nahannya. Terus bagian footstep-nya diakalin pakai kawat. Aduh, PR sih motor ini jujur. Tapi kita harus bikin motor ini kembali menyala lagi seperti dahulu kala. Shogun ini ya lumayan banyak lah PR-nya kalau dilihat-lihat. Emang daki total sih. Si dia di sini naruhnya nih. Dia sempat bilang sama gua, jadi beberapa kali motornya mati, ganti CDI. Dalam sehari ganti CDI itu 3 kali. Tapi ternyata Bukan CD-nya tapi spoolnya yang gosong. nah ini nih, ini juga nih. Ini footstep ya jujur kocak banget. Ini las-lasan, ya kan? Pakai besi pagar rumah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Requestnya Mas Edi adalah dia tuh pengen Distandarin aja. permasalahannya motor ini udah 25 tahun, susahnya adalah spare part ya. Langsung kita mulai bongkar-bongkar. Let's go. Sejauh mata memandang semuanya hangus.
tinggal kenangan aja. Dari bagian karbunya sampai goyang-goyang kayak gini nih. Nah, gimana ceritanya karbunya bisa goyang kayak gini nih? Terus bagian selangnya yang di karbu gosong kayak gini nih guys. Aduh, kacau. Perkabelannya juga udah hangus semuanya. Karena memang bagian ini nih, bagian sini nih permesinannya yang memang apinya gede banget, yang parah banget apinya gedenya. Kronologinya dia bilang memang kondisinya habis bensin. Setelah habis bensin dia isi bensin, bensinnya bocor. Nah pas dihidupin kembali ada cipratan pengapiannya dari koilnya gitu. Makanya sampai akhirnya bisa kebakar motornya. Panik lah dia sama Sedinya kan, langsung didorong lah motornya. Makanya kelihatannya kayak Ghost Rider tuh, panjang, ada api panjang. Karena dia juga mikir, dia bilang juga kemarin bahwa ya panik juga saya mas gitu sebenarnya. Kalau misalkan kenapa-kenapa biar keluar aja motornya dari SPBU, takutnya meledak juga SPBU-nya. Berarti kan memang kelihatan karakter orangnya seperti apa, tidak memikirkan diri sendiri aja. Nah itu pelajaran juga yang kita bisa dapat dari Mas Edinya. Kita turunin mesinnya dulu dah kalau kayak gitu. Langsung kita turunin mesinnya, let's go. Aduh ya Allah, ya Allah. Knalpotnya sudah lepas. Mengkarat semuanya, anjir, pipanya semua. Ini udah tinggal lama aja, ini udah bekas las-lasan juga nih knalpotnya. Astagfirullah. Terus bagian banyak banget nih, kalau setelah gua buka semuanya baru kelihatan nih banyak banget akal-akalannya. Dari baut-bautnya, ada juga yang dilas. Nah bagian ini nih, bagian ini dilas nih. Itu dia dilas nih, buat engkolnya dilas nih bagian asnya nih. Jadi gimana Pak ini enak ini? Kita apain nih? Sementara standar bawaan pabrik dulu. Ya mudah-mudahan sih barangnya ada semua. Tapi maksudnya untuk kondisi motor kayak gini Pak, ini kan udah 25 tahun nih motornya nih. Banyak banget akal-akalannya. Jadi mungkin mau dibawa ke bengkel, terus barang susah, jadi diakalin dulu sementara gitu kan. Aduh ya Allah, ya Allah. Ya udah langsung kita lanjut lagi, let's go. Proses pembongkaran masih berlanjut ya kan? Tadi kita udah turunin bagian mesinnya. Nah, bisa dilihat di sini kosong mesinnya. Tadi kita udah buka, mesinnya udah di sini. Karena rencananya memang kita harus belah semuanya mesinnya. Pengennya gue sih di vapor blasting biar kembali ke warna originalnya dia. Jadi kita nggak bakal kasih warna si bagian blok mesinnya atau blok magnetnya. Kita kasih warna aslinya. Makanya kita harus vapor blasting. Harus kita bongkar total semuanya, harus kita buka biar bisa kita langsung bawa ke tempat vapor blastingnya. Ya, sekarang kita langsung buka ban depannya. Let's go. Ban depannya sudah lepas. Kalau dilihat-lihat sih trombolnya diganti sih dulu ini kayak ya. Warna biru. Aduh, bagian dalamnya juga udah hancur total ini. Aduh. Ya udah, langsung kita pergi belanja. Let's go. Ya beginilah keadaan kerangka Dagon Mas Edi yang dari Blitar. Parah betul. Udah aus nih kemakan. Banyak yang las-lasan nih kayak ini. Tuh nggak bisa kuat, tadi dipotong dulu nih. Ya beginilah untuk permesinan tuh, bekas-bekas sisa kebakar ya tuh. Nanti kita vapor ini. Kita mau bongkar bersih-bersih dulu. Oh, dinamonya udah nggak ada. Untuk profesi memang saya khusus menawarkan keterampilan ke sekolah-sekolah, sekolah SD, MI seperti itu. Nggak tentu mas, kadang ya malah zong, kadang nggak dapat, kadang ya dapat tapi ya nggak seberapa seperti itu. Paling kecil pernah cuma dapat 25.000 atau 30.000 pernah. Ya dicukup-cukupan, soalnya ya gimana lagi. Balik lagi hari kedua apa ketiga. Ini rangkanya sudah diamplas, sudah pokoknya semua udah kita cek lagi. Dan memang ada beberapa bagian yang memang harus dilas. Contoh bagian ini nih. Nah ini bekas las-lasan tapi belok. Dia agak belok dia nih. Jadi memang kita harus las ulang. Ini rangkanya patah nih bagian ini nih. Cuma permasalahannya kenapa kita nggak beliin rangka baru. Kita udah keliling nyari rangka Shogun, memang tidak ada yang jual. Bahkan barang-barangnya aja ada beberapa yang belum dapat sampai hari ini. Nah ini body-bodinya juga udah kita siapin. Ini nih permasalahannya nih, kalian kalau mau tahu nih ya. Kita udah dapat body, cuma permasalahannya body yang kita dapat bukan yang warna biru sesuai STNK-nya. Yang kita dapat malah warna ini nih. Warna ini nih yang kita dapat nih. Jadi mau nggak mau proses lebih lama lagi. Karena apa? Karena kita harus ngecat lagi biar sesuai warna STNK. Body yang kita dapat tuh yang begini, bukan yang Orion kayak keluar STNK warna biru. Itulah tantangannya kita untuk ngerjain Shogun ini. Banyak banget pernak-pernik yang tiba-tiba tidak ada lah. Ada juga kemarin Pak ya, yang kita mau beli standar 2
Tapi pas dikeluarin, kita lihat barangnya udah karatan. Ya, udah karatan. Berapa tahun katanya? Ada yang 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau misalkan emang kalian penasaran nih ya, nih gue jujur nggak pernah gue buka nih. Berapa sih total gue penghabisan gue untuk restorasi motor perkiraan? Oke, gue kasih tahu deh. Untuk motor Shogun ini, ada yang hitungin. Dilan, kita hitung dari awal pertama kali kita mengeluarkan duit untuk berangkat dulu deh. Untuk berangkat doang itu 5,9 juta. Nah, itu udah termasuk penyeberangan. Oh iya. Penyeberangan itu kalau nggak salah 1,2 dikali 2 PP. Ya kan, itu udah berapa? 1,2, 1 kali 2,4. 2,4. OTW-nya gue beli bensin full tank itu 1,5. Pulang ya gue tambah 800.000. Itu jadi berapa? 2,3 cuma buat bensin doang. 2,3 buat bensin doang ditambah yang 1,2 tambah 1,2 berapa tuh? Jadinya 4,7. Biaya terduganya makan dan lain-lain. Nah, anggaplah itu berapa tuh? 1 juta. 1 juta. Belum lagi penginapannya. Tuh. Penginapannya juga. Jadi ya itulah perkiraan estimasi biaya untuk berangkatnya doang pas kemarin kita jemput. Jadi memang mobilnya itu kita masuk di golongan 5A. Kalau di penyeberangan itu ada 5A. Biasanya kalau mobil standar itu 4A atau 4B gitu. Cuman karena kemarin kita jemputnya kita udah naruh anheng di belakang mobil, jadi otomatis dia lebih panjang. Begitu singkat ceritanya. Dan ini kita udah nambah-nambah juga belanjaan. Itu baru berangkatnya doang. Ntar belum selesai. Untuk belanja-belanjaan yang kita udah belanja apa aja? Itu total berapa? Totalnya untuk pembelanjaan itu di angka 8,4 tambah tadi 5,9. Hitunglah. Belum mesin lagi. Itu baru pernak-pernik yang kita beliin buat si motornya ini. Jadi perkiraan segitulah habisnya guys sejauh ini. Allah. Nah, standarnya ada nih. Barunya begini bentuknya. Berarti kan memang udah stok lama gitu loh. Rem baru. Begini, karatan, perkabelan lengkap kita beli. Tuh, lihat plastiknya, udah stok lama. Karena nggak ada lagi guys, nih kabel selang bensin. Ini kayak seakan-akan udah kayak ngebangun motor dari nol ya? Ya dari nol lah. Beda sama motor-motor biasanya ya? Ya itu kan kita pakai kerangka aja sama mesin. Ya pokoknya inilah yang kita beliin buat si motor Shogun ini. Proses hari ini, jadi kita akan ngelas bagian sini karena cuma bagian ini doang nih yang emang perlu dilas. Setelah itu kita akan naikin warna ke epoxy, ya kan? Dari itu baru kita ke proses yang lain. Tapi aku mau nanya, coba kalian absen dong. Dari mana aja, dari kota mana aja, coba kalian komen di kolom komentar. Langsung kita mulai, let's go! Sudah selesai dilas, sekarang kita mau langsung naik warna cat dasar epoxy. Kurang dari 4 hari lalu, kondisi motornya pas gue lihat udah amburadul parah, kabelnya udah gosong di mana-mana. Pas gue silaturahmi, pas gue jemput motornya, gue lihat motornya secara langsung dan kondisinya benar-benar memprihatinkan. Kayak benar-benar tidak ada solusi lagi buat si Shogun itu. Udah benar-benar kayak jadi bangke. Tapi siapa sangka dari besi seperti ini kita bisa nyalain kembali. Tapi memang proses jawabannya. Sekarang saatnya kita naikin warna epoxy, warna dasar. Abis itu kita lanjut proses yang lainnya, ngecat velg lah sesuai requestnya karena dia pengen velg racing. Abis itu perbodiannya dan lain-lainnya. Wah, jujur ngerjain motor ini seru banget. Kita nyalain kembali Shogun tahun 2001 ke jalan aspal. Let's go. Epoxy sudah kering, sekarang nggak usah pakai lama, langsung kita kasih warna dasar. Rencananya sih pengennya ya sesuai requestnya, katanya mau sedikit variasi tipis-tipis. Terus gue mikirin, biar Shogun ini punya karakter dan ciri khas, sasisnya gue nggak mau kasih warna hitam, tapi gue mau kasih warna putih lembayung. Ya udah nggak usah pakai lama, langsung kita mulai. Let's go. Memang mantap di ton nih, nggak perlu mahal-mahal buat event motor. Hahaha, merakyat nih bos. Rangkanya sudah kering, sudah dikasih warna lembayung juga. Nggak tahu deh kelihatan atau enggak, tapi ini sudah ada warna lembayungnya. Wah, jujur keren banget sih ini jadinya Shogun ini. Hahaha. Terus sudah beberapa barang udah ditaruh ya kan, seperti ini. Saklarnya udah dipasang sini. Udah mantap. Terus spakbor belakangnya, ini bodi kasar juga udah dipasang bagian belakangnya. Lampu-lampunya juga udah. Jadi nanti tinggal urut kabelnya aja. Tapi jujur masih panjang prosesnya. Beginilah kondisi mesinnya.
Ini rencananya bak kanan kiri bakal kita buka. Kita lihat dalamnya seperti apa, karena rencana memang kita mau kasih warna. Dan bagian sininya mau kita vapor blasting. Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung kita mulai. Let's go. Selannya udah kita gerinda dan aku minta tolong sekali buat kalian ya. Kalian nih ngerasa mekanik, minta tolong kali aku. Agak logika dipakai ya. Boleh kita ngakalin sesuatu, tapi pakai logika. Kalau nggak pakai logika, kayak gini lah jadinya. Kalau misalkan ini dilas selannya, ya kan? Terus bak koplingnya ini mau dibuka, gimana caranya kita mau buka kalau ini selannya udah dilas? Hah? Otak kalian pakai. Bodoh kau pelihara, kambing pelihara banyak duit. Nah, langsung kita bongkar-bongkar. Let's go. Apalagi kondisi seperti ini, kerja makin susah, kebutuhan makin banyak, ya kadang harus diirit-irit kalau di perantauan. Ya kadang ngeluh, soalnya ya gimana lagi, namanya merantau kan. Ya kadang pengennya itu dari istri ya pengen kerja di Sragen aja, nggak usah merantau gitu. Cuma karena ya di Sragen belum ketemu pekerjaan apa, ya terpaksa masih merantau. Ya untuk istri dan anakku, bapak, ayah minta maaf sering ninggalin kalian. Ya semoga dengan itu nanti bisa di Sragen, nggak merantau lagi. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya motornya Mas Edi yang kebakar sudah jadi. Sekarang kita melakukan penyerahan, tapi gue mau spill sedikit sebelum kalian lihat dan Mas Edi lihat. Ini, lihat, bah, warna biru sesuai keluaran dealer tahun 2001. Ini lagi kalian harus lihat nih. Velgnya kita pakai velg racing warna putih, terus ada lembayung-lembayungnya. Wah, cakep banget. Langsung kita ketemu sama Mas Edinya biar langsung melakukan penyerahan. Let's go. Ini dia Mas Edinya. Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mantap. Jadi gimana? Sudah siap lihat motor Shogunnya ganteng kembali? Sudah siap. Sudah siap ya? Apa yang dirasa? Ya terharu, bahagia, senang banget. Ada kebayangan nggak ini pengen motornya seperti apa? Ada dikit-dikit lah. Ada? Ada ya? Ya udah, ini dia motornya Mas Edi. Oh, iya. Ini dia motornya, motor Shogun Perjuangan. Jujur nggak gampang sih nyari bahannya. Banyak kita ngirim dari Kudus, dari Jawa-Jawa sana. Karena udah keliling nih aku nih. Di Jakarta pun aku masih berkendala ketemu sama bahan-bahannya. Selama aku benerin motornya itu ngapain aja Mas? Ya di rumah sama anak istri bermain karena liburan. Jadi motor ini bakal ngangkut kelapa sawit lagi? Enggak Mas, mau buat kenang-kenangan di Sragen, buat jalan ke sama istri. Ya udah, langsung kita buka aja Mas ya. 1, 2, 3. Aman aja. Ini sudah kita bagusin sesuai requestnya Mas Edi. Shogun menyala kembali warna biru. Batok-batoknya sudah kita kasih, ya kan? Sasisnya juga kita kasih warna putih lembayung. Spionnya juga sudah aman. Sen kanan kiri juga sudah aman. Semuanya, starter pun juga sudah aman. Dari permesinannya juga, aku nangis. Terharu aja Mas. Kenapa? Karena ya sudah puluhan tahun nggak bisa memperbaiki motor ini. Ya tahu kendala karena jadi ya motornya rusak cuma di las, di apa-apa di las gitu aja Mas. Ini jadi baru, alhamdulillah sekali. Ya, walaupun sempat kesusahan nyari bahan-bahannya, lumayan struggling keliling-keliling kota Jakarta. Jadi ini bodinya. Nah, bodi depannya kalau mau dipasang bisa. Kalau mau dipamerin warna lembayungnya juga bisa. Nah, ini tinggal dipasang aja sebenarnya Mas ya. Udah ada semua. Kita semua lengkap kok. Memang biar ada pemanis-pemanisnya lah gitu bahasanya. Bannya juga udah FDR sesuai request. Bayangannya emang bakal jadi seperti ini atau lebih bagus lagi atau lebih jelek lagi? Ya kemarin belum ada bayangan sebagus ini. Ah, ini bagus? Iya, terhitung bagus banget ini. Alhamdulillah. Terus dari shock breakernya juga kita sudah pakai ini warna merah. Dari perbodiannya udah kita ganti semuanya. Knalpotnya juga kita sudah ganti. Tapi sekarang yang paling penting Mas, coba dihidupin. Wese, mantap. Nah, sennya juga sudah. Walaupun ya agak lumayan panjang proses pembuatannya. Saya pun udah ditanya-tanya sama netizen kan. Sabar, kau kira bapak kau punya bengkel lah? Lama buatnya nih. Ini nanti kalau misalkan istri lihat gimana reaksinya dia tuh? Ya pasti juga ditunggu-tunggu ini. Nah, makanya dari istri kan bawa pulang aja buat kenang-kenangan di rumah. Mas, apa yang Mas ingin sampaikan ke istri? Siapa tahu itulah doa-doa
dari istri sama anak-anaknya Mas, apa yang ingin Mas sampaikan? Buat anak dan istri, nanti kita jalan-jalan pakai motor Shogun kenangan. Berarti nanti akan balik lagi jualan keliling ke sekolah-sekolah itu ya? Pasti itu ya? Jadi tidak ada rencana balik lagi ke Sragen, Mas? Tetap merantau dulu. Untuk saat ini? Sudah, ya kembali ke Sragen, berhenti gak merantau lagi. Itu dia, amin, insya Allah ya. Mas, izin. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk modifin motornya atau restorasi motornya. Jadi Mas nggak perlu minta terima kasih sama saya yang berterima kasih karena Mas ngizinin saya untuk restorasi motornya, saya tetap bisa berkarya. Saya sangat berterima kasih. Nggak perlu terima kasih, makasih yang main di atas. Saya terima kasih sama Mas Edi terima kasih yang main di atas. Gitu ya konsepnya ya. Pamit, terima kasih ya. Sama-sama. Oke guys, udah sekian untuk motor kebakar yang kemarin Shogun ini yang kita jemput dari Bintaro Jakarta ke Blitar. Perjalanan sangat amat panjang, seru, banyak tantangan di tengah jalan, tapi alhamdulillah motornya dari awal yang bentuknya amburadul seperti ini sudah bisa dijual kiloan. Jadi kembali hidup seperti ini, The Legend of Shogun. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan siapa tahu kita bisa ketemu di jalan dan lihat konten-kontennya nanti bakal seperti apa. Peace out, let's go.